Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Baris yang penting sekarang. Yang tengah 20 aja. Oke, Bang Alex, terima kasih. Jalali wajika wajimi sultan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwatina wa ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini tanggal 2 Juni tahun 2020. Mari para hadirin sekalian kita berdiri pada posisi tegak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Deli. Ibu Deli silakan ke depan maju. Itu para upacara di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah barangnya untuk Indonesia. Kami Kader Revolusi Indonesia satu, setia pada Pancasila sebagai dasar negara merdeka dan sebagai falsafah hidup bangsa. Dua, kami Kader Revolusi Indonesia mempertahankan dan mengamalkan butir-butir Pancasila secara murni dan konsekuen. Tiga, kami Kader Revolusi Indonesia akan membela Pancasila dan melawan musuh-musuh Pancasila demi keutuhan NKRI. Empat, kami Kader Revolusi Indonesia tidak kompromi terhadap gerakan-gerakan pemecah belah bangsa dan kelompok manapun. Lima, kami Kader Revolusi Indonesia siap menghadang dan mengusir pendukung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dari Indonesia.
Siapa kita? Apa dasar negara kita? Berapa jumlah kita? Mereka. Silang Monas ini, Pak. Oke, ini bendera selebar 1.200 meter persegi. Kalau pertanyaannya kenapa harus dikibarkan di Monas ini punya sejarah. Dulu apel Ikada itu ada di Monas. Itu awal dari ide-ide kemerdekaan ditumbuhkan ke sini. Ya. Terus tema hari ini adalah kembali ke merah putih. Hanya itulah satu-satunya cara agar nanti bila terjadi apa-apa di mana kondisi politik itu tidak karuan ya, rakyat harus dibekali oleh ideologi. Ya, salah satunya adalah kembali ke merah putih supaya rakyat tidak dipermainkan oleh elit-elit politik yang syahwat kekuasaannya sudah tidak terbendung hari ini. Ya, jadi kami melakukan ini untuk menyatukan kembali rakyat. Hanya bersatu dan bersatu. Rakyat akan kuat dan rakyat tidak akan pernah bisa dipermainkan oleh elit-elit politik dengan syahwat politiknya yang sangat berbahaya. Hari itu memang seharusnya kemarin tanggal 1 Juni, tapi kan pemerintah tidak memperbolehkan, aparat tidak memperbolehkan, maka kita geser ke tanggal 2 Juni. Dan ini penting sekali mengingatkan kembali kepada bangsa ini untuk terus menjalankan amanat Pancasila. Dan hari ini saya bisa katakan Pancasila belum bisa diamalkan 100%. Bahkan saya katakan gagal. Kenapa saya katakan gagal? Pancasila itu memenuhi pemikiran yang ada di dalam Pancasila itu memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Sehingga kalau hari ini masih ada agama yang bertarung, kemudian ada orang yang digorok lehernya di Poso, saya anggap gagal. Masih banyak mafia tanah, masih ada korupsi. Jadi pemerintah dalam hal ini, bahkan bangsa Indonesia masih belum bisa mengamalkan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila secara murni. Ini minimal 80 orang, tapi ternyata yang datang hampir 150. Rencananya udah berapa hari, Pak? Oh, ini sehari. Tapi tolong beritahu bahwa saya dengan teman-teman akan memasang poster, dan tadi malam kita sudah memasang poster di 15 titik dan nanti akan terus. Nah, posternya itu bergambar Bung Karno, terus kemudian ada tulisan kembali ke merah putih. Hanya itu saja. Kalau pemerintah tidak sanggup mengembalikan merah putih, ini akan ambrol buat saya. Kenapa? Karena di 2024 itu adalah momentum perubahan. Ya, harus berani itu melakukan perubahan. Tapi kalau tidak, ya sudah selesai. Jadi saya hari ini turun dengan teman-teman, bahkan dalam 1 bulan saya akan turun rutin untuk mengembalikan Pancasila masyarakat kepada merah putih, kepada merah putih, kepada merah putih. Jangan serahkan kepada aparat. Aparat sudah bagus. Aparat politiknya selalu merah putih. Harus kita dukung. Harus kembali ke sana. Kalau tidak kembali kepada merah putih, hancur bangsa ini. Ya. Hancur bangsa ini. Sudah banyak kejadian. Di Poso 4 orang disembelih. Tidak ada pernyataan dari pemerintah atau siapa saja untuk mengadvokasi itu. Mafia tanah di mana-mana, tidak ada penyelesaian. Korupsi terus tumbuh. Bahkan ada orang yang jelas korupsi, dia tidak ditangkap dan tidak diproses. Ini maunya apa? Dalam waktu kemarin saya lihat orang di orang luar, pihak luar diizinkan untuk masuk ke perairan Indonesia untuk mengambil ikan. Ini apa maksudnya? Terus kemudian ada semacam peraturan perundang-undangan mungkin ya. Dibebaskanlah pihak asing untuk mengambil kekayaan di laut Indonesia. Ini kan setting buat saya. Tak boleh seperti itu. Harus kita pertahankan. Saya minta ke teman-teman tidak usah harus konfrontasi dengan Jokowi. Ngapain? Datengin baik-baik Pak Jokowi, ajak ngobrol. Tapi kan sekarang masalahnya Pak Jokowi juga dibentengi oleh orang-orang yang nggak jelas. Ya, Jokowi tidak disatukan oleh rakyat. Jadinya seperti ini. Mereka itu memenangkan Jokowi dengan progresif revolusioner. Ya, memenangkan Pak Jokowi dengan progresif revolusioner. Tapi dibatasi oleh orang-orang tertentu dan kami tidak bisa bertemu. Pak Jokowi sekarang berada di tengah-tengah oligarki yang membuat mereka atau yang membuat Pak Jokowi serba salah.
Dan ini rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu. Ada beberapa kepentingan di sekitar Pak Jokowi yang menguasai Pak Jokowi. Tapi saya yakin Pak Jokowi tidak. Bukan apa ya, Pak Jokowi tidak mungkinlah melakukan itu. Ya kan? Orang dia juga sudah berjanji itu khususnya untuk mafia tanah. Gitu. Untuk memberikan tanah kepada rakyat dan membebaskan tanah-tanah yang bermasalah. Tapi di bawah kan nggak ada. Saya melawan Rizik. Apa aja, Bang? Rizik balehonya saya bakar dan saya katakan manusia itu sampah. Tapi ketika saya dikejar-kejar orang Rizik, ada yang membantu saya? Tidak ada. Katanya NKRI harga mati, mana nggak ada. Pemerintah pun diam saja. Padahal gerakan khilafah di Indonesia pada saat itu ya, itu membuli Jokowi, ingin membubarkan partai terbesar dan legal seperti PDIP, didiamkan. Nah saya udah nggak tahan, saya lawan aja. Tapi resikonya ya dikejar-kejar tahu mereka. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat walafiat. Berarti Abang juga setuju dong Rizik dihukum 8 bulan terkait dengan kasus hukum ini. Nah inilah, tidak ada. Karena tidak dimasukkan kasus yang intoleransinya, dia hanya dimasukkan masalah prokesnya aja. Gimana menurut Abang? Keputusan hukum di Indonesia itu tidak memberikan rasa keadilan. Ya, ini berbahaya. Tidak memberikan kepastian hukum. Ini berbahaya. Ya, jadi saya pikir keputusan pengadilan saat ini untuk Rizik itu tidak memenuhi rasa keadilan. Ya, dan masyarakat saya ingin mengajak kembali ke merah putih, pasang bendera di rumah-rumah mereka, pasang bendera merah putih di mobil, di motor, di segala macam kegiatan, kembali ke merah putih. Ya, Gitu. Ya, karena hanya itu satu-satunya kunci untuk supaya rakyat ini menjadi kuat. Kira-kira gitu ya.